Ya, shalom semuanya. Saya mau dengar semangatnya dulu, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk hari ini. Puji nama Tuhan. Hari ini kita ibadah WBK pertama di tahun 2024. Sekaligus ucapan syukur kita karena WBK sudah 1 tahun. Puji nama Tuhan. Semua karena kebaikan dan anugerah daripada Tuhan. Baik ibu semuanya, mari kita siapkan hati, kita masuk di dalam penyembahan kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk ibadah awal WBK kami di tahun ini. Kami percaya dari awal tahun ini sampai nantinya Tuhan akan memberkati dan menyertai komunitas kami Tuhan. Menjadi berkat satu sama dengan yang lain, saling menguatkan. Dan terima kasih Tuhan untuk 1 tahun WBK. Kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan karena Tuhanlah yang membentuk ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberikan yang terbaik lewat suara, lewat pujian penyembahan kami. Dan kami buka hati kami pagi sore hari ini untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ya Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kami percaya penuh padamu Tuhan, hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Saya undang wanita Allah untuk bangkit berdiri bersama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulut kami penuh dengan pujian Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian. Ya Tuhan, hanya kepadamu saja kami menyembah Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan, sepanjang hari ku beri penghormatan
Tuhan yang hadir di tempat ini, memberkati setiap kita yang hadir. Mari buka hati kita, mari bersyukur. Haleluya, haleluya. Mulut kami penuh dengan pujian, mulut kami selalu memberikan penghormatan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kami berikan penghormatan sore hari ini Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Biarlah setiap hari kami memuji Engkau, kami beri penghormatan sebab Engkau Allah yang layak Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari kami beri penghormatan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi katakan, sepanjang hari. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin. Ya Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Yang siap lebih lagi dalam Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh colek kiri kanannya. Baik banget ya Tuhan. Tuhan Yesus baik. Hari ini kita penuh dengan sukacita. Haleluya. Saya rindu semua kita menyanyi ya. Oke. Kita boleh bertepuk tangan sama-sama. Enggak hanya ibu-ibu, tapi bapak juga boleh ikut sama-sama ya. Ya, sama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamat. Boleh lambaikan tangannya. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Selain katakan betapa, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada. Amin. Betapa jiwaku, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi kan, Hosana, Hosana ku memuji Tuhan. Wanita Allah suaranya mana? Hosana, Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana
Terima kasih Tuhan. Siap enggak? Siap lagi enggak? Oh, suaranya mana? Siap enggak? Ini udah penuh sampai di sana ya. Haleluya. Yang setuju sama saya, Tuhan terlalu baik dalam hidup kita. Amin. Terlalu baiknya Tuhan ya. Semua kita bisa nyanyi, Tuhan Yesus baik. Saya mau dengar suaranya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Yang percaya Tuhan Yesus baik, suaranya lebih kencang. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Yes. Tiada berkesudahan kasih selalu bersamamu. Hari berganti hari, hari berganti hari. Di hidupku Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Ya, wanita Allah bantu saya. Ya, hari berganti hari Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekali lagi katakan lebih kencang. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin, amin, amin. Ini praise-nya masih ada 4 atau 5 lagi, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya benar sih Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, bersiap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk sukacita sore hari ini. Kami siap lebih lagi buka hati kami untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kami akui Tuhan, terlalu banyak pertolongan Tuhan yang kami terima dalam hidup kami. Di dalam kasih-Mu ada keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan.
kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu di dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu di dalam hidupku. Ya Tuhan, katakan Engkaulah jalan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Katakan bagaikan langit, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu di dalam hidupku, bagai samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu di dalam hidupku. Saya undang wanita Allah untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan bagaikan langit, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu di dalam hidupku, bagai samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu di dalam hidupku, tiada terhitung kesetiaanmu Tuhan, tiada terhitung kesetiaanmu di dalam hidupku. Katakan tiada terhitung kesetiaanmu Tuhan, tiada terhitung kesetiaanmu di dalam hidupku. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih. Pujilah nama-Mu, dan sekarang Bapa, izinkanlah kami bersama-sama belajar kebenaran firman. Urapi juga hamba-Mu yang juga masih harus dibentuk. Tuhan, kiranya Engkau yang melayakkannya untuk menjadi saluran berkat
Shalom. Ya, silahkan duduk Ibu-ibu. Oh, ada Mbak-mbak juga ya. Ada. Cek satu. Oh, Ya, bersyukur ya. Oh, iya ini terlalu ya. Saya jujur baru kaget juga melihat datang, lu ada tumpeng, wah siapa yang ulang tahun nih, BBK Bu ulang tahun, wah saya merasa terhormat banget diundang di sini, terima kasih Bu Gembala, Nina dan semua pengurus, ini ulang tahun pertama dan saya di sini, saya sampai, loh kok saya gitu. Memang ibu-ibu itu luar biasa ya, ibu-ibu itu memang hebat. Ya, saya tahu semalam itu ibu-ibu enggak kengangguran ya. Ibu kan ibu-ibu yang nyantai di rumah, lihat drakor, saya rasa sibuk semua. Tapi masih sempat loh bayangin, ada yang lucu-lucu di sini. Saya baunya dari tadi itu sudah menggoda iman saya ini jam segini gitu ya. Jadi ya, puji Tuhan ya, kita ini ibu-ibu ini wanita yang luar biasa, betul? Ada bapak-bapak di sini, tapi harus diakui ya Pak ya, ibu-ibunya luar biasa enggak Pak? Luar biasa, berani enggak ngomong luar biasa, pulang totalan. Ibu-ibu ini dari bangun pagi yang dipikirkan apa coba? Dirinya sendiri kah? Enggak pernah bangun tidur. Waduh, jam berapa? Anakku yang ini belum, ini sarapan, ini ya kan? Suamiku mau ini, mau telur, yang satunya setengah matang, satunya ceplok, satunya dadar, ampun deh gitu ya. Baru urusan telur, belum bajunya, ini belum disetrika, aduh iya. Walaupun punya pembantu, tetap aja ya. Itu yang punya anak kecil kayak adik ini ya, anaknya kan ya masih kecil, masih sibuk ribet, apalagi kalau 1, 2 masih di dalam kandungan. Belum bapaknya yang nomor 1 ini, oh macam-macam. Bapaknya minta ini, ma dasi saya yang mana? Yang mana dasimu? Yang warna itu, aduh kaos kakiku yang 1 mana? Aduh, iya ada aja. Belum lagi nanti kalau sampai di tempat kerja, mungkin ibu-ibu bekerja juga mempersiapkan, aduh hari ini saya presentasi, aduh ini ya. Belum lagi di gereja, pelayanan, belum lagi aku nih WL loh hari ini bagaimana ini, telat lagi anaknya, ma aku dijemput, ma ini harus, aduh. Ini yang anaknya sudah dewasa lain lagi, teman saya tiba-tiba, Lis aku ditelepon ditelepon anakku, anaknya di Jakarta, teman saya di Surabaya. Tiba-tiba malam jam 10, mamanya sudah ngantuk mau tidur, tiba-tiba telepon. Kenapa nak, mau ngomong yang enak-enak. Ma aku mau cerai aja. Waduh, mamanya tidak bisa tidur semalam suntuk. Loh kenapa? Besok aja cerita. Loh kalau besok, ya ngomongnya buat besok gitu loh. Jadi membuat si mama ini tidak bisa tidur. Itulah mama itu ya, sibuk terus. Tapi ya itu, masih sempat-sempatnya kita hadir di tempat ini. Enggak kebetulan ibu-ibu ya. Wanita itu harus diakui, kadangkala kita merasa letih, lesu dan berbeban berat, betul ya. Walaupun bukan cuma fisik ya, fisik pasti ya. Kalau Ibu Nina ini anaknya 4, pasti mondar-mandir kayak setrikaan terus ini, di jalanan terus hidupnya. Di rumah juga. Secara mental kita juga capek loh, ya. Secara mental tuh capek, kadang-kadang kita masih dituntut untuk berpenampilan rapi. Nanti saya barusan tadi lihat di Instagram atau di mana saya lihat lupa tadi. Mertua dan mantu tuh bertengkar. Si mantunya itu sampai bawa HP, ayo tak rekam loh mama ngomong apa. Mertuanya direkam, mertuanya ya sudah rekaman. Aduh, masalah uang, masalah apa direkam. Zaman sekarang mertua mantu tuh kalau bertengkar direkam. Ya. Capek, mental kita tuh capek. Belum lagi kalau kita masih menstruasi, moodnya berubah, itu mempengaruhi. Belum kalau kita menopause, tambah berubah lagi. Habis melahirkan, aduh harus capek, letih, lesu dan berbeban berat. Oleh sebab itu kita sore ini belajar tentang meneladani kelemah lembutan Yesus. Kita baca sama-sama ya, Matius 11 ayat 28 dan 29. Ya, kita semangat ya. Yuk, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Ya, jadi pertama kalau kita letih, lesu dan berbeban berat itu biasanya
Kalau dunia katakan healing dong, gitu. Kalau kita biasanya orang luar pulau, luar Bali, healingnya di Bali. Kalau kita sudah di Bali, healingnya di mana ya? Di rumah nonton film aja. Iya, atau yoga dong ya, atau apa ya? Shopping. Buka aja Shopee kayak Topet kayak itu healingnya kita ya. Kadang beli remeh-remeh tapi menantikan itu dengan wah happy gitu. Healingnya cuma gitu-gitu. Self love, kita harus mencintai diri sendiri, ke salon kayak apa gitu ya. Tapi itulah cara dunia. Ya, bagaimana dengan solusi Alkitabiah? Nah ini tadi yang baru kita baca. Yang pertama, poin pertama ingin saya bagikan adalah datang pada Yesus. Datanglah pada Yesus. Ini undangan dari Yesus. Ibu-ibu kalau kita ini diundang oleh Jokowi misalnya. Ibu-ibu yang berbeban berat yang lagi sumpek, datang kepada saya Bu, istana saya terbuka buat Ibu Nina. Ibu Yanti apalagi, siap Bu. Coba bayangkan, pasti kita tuh sudah happy banget. Kita langsung, waduh berarti apapun masalah saya, kita tinggal telepon atau datang kepada Pak Jokowi. Tetapi ini yang datang itu, yang mengundang kita itu Yesus sendiri, di atas segala raja, di atas segala presiden. Mengundang kita, datanglah, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mengapa? Pertanyaannya ini, mengapa kok Yesus bisa kita andalkan gitu? Yang jelas jawabannya karena Yesus adalah maha kuasa, maha kasih, maha pengampun, maha segala-galanya. Ya, Yesus itu maha segala-galanya. Itu betul, ya. Tetapi yang lebih lagi, karena Yesus itu pernah mengalami sendiri apa yang kita alami. Apa yang Yesus tidak pernah alami coba. Dia yang adalah Tuhan dan Raja turun ke dalam dunia dalam rupa seorang bayi. Bukan hanya manusia yang sudah dewasa, bayi. Dia mengalami apa yang namanya lemah, gak bisa apa-apa. Padahal dia itu raja, di atas segala raja, dia Tuhan menciptakan segala-galanya. Tapi dia harus tahu apa rasanya kalau lapar cuma bisa Gak gampang, benar-benar kalau kita gak mungkin mau ngapain. Jadi orang dewasa aja langsung. Ini kita harus mau dengan rendah hati disuapin oleh seorang wanita ibunya. Jalan pun dituntun awal-awalnya kayak ini 1 tahun ya, 1 tahun kan masih dituntun begitu ya. Yesus harus mengalami kelemahan, jadi kalau ibu-ibu, kalau kita lemah, aku kok lemah ya, datang pada Yesus. Yesus enggak bilang gitu aja kok, enggak, dia tahu apa artinya lemah, enggak bisa apa-apa. Dia tahu apa rasanya kesepian, mungkin kita merasa, aduh aku ditinggalkan sendiri, suamiku enggak peduli, suamiku sibuk dengan pekerjaannya, enggak peduli, aku kok rasanya semua tak urusi sendiri. Aku kesepian, aku capek, aku lelah. Tuhan tahu. Tuhan di Taman Getsemani, dia berdoa apa? Dia berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Itu Tuhan loh. Matius 26 ayat 38. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tapi murid-muridnya pada kemana? Tidur, ngilang. Yesus bilang, dia yang adalah Tuhan bilang, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Sedih biasa, Tuhan tuh sudah tahu. Ya kita hamba Tuhan mungkin kita gengsi ya, mau bilang hatiku Bu Yanti, hatiku sedih seperti mau mati rasanya, gengsi. Soalnya masa hamba Tuhan kok ngomong kayak gitu. Tapi Yesus sendiri ngomong seperti itu. Jadi kita sah-sah aja untuk ngomong sama Tuhan, Tuhan aku sedih banget. Persoalan itu kayak gelombang enggak berhenti-berhenti. Seperti mau mati rasanya. Tuhan enggak menghakimi kita, enggak. Tuhan juga tahu apa rasanya dikhianati. Ya, Petrus mengkhianati dia. Murid-muridnya meninggalkan dia. Tahu, mungkin saudara enggak tahu pernah dikhianati enggak. Saya pernah dikhianati seorang teman, beberapa teman ya di beberapa waktu yang lalu, yang kita sudah anggap saudara, sudah kemana-mana bareng gitu. Tiba-tiba kayak nusuk dari belakang. Nyakitin banget. Nah itu dikhianati. Tuhan tahu kesakitan, mungkin Bapak Ibu ada yang sakit hari ini. Ngomong sama Tuhan, gak apa-apa Tuhan. Teman saya baru didiagnosis CA ya, kanker payudara. Tapi dia berusaha karena dia hamba Tuhan, dia bilang enggak aku enggak sakit, aku sehat.
Didoakan, enggak apa-apa aku sehat. Sebenarnya kita ngomong sama Tuhan, mungkin dia nggak mau ngomong sama kita nggak apa-apa. Ngomong sama Tuhan, aku sakit, tolong. Gak apa-apa, Tuhan tahu rasanya sakit. Saudara, ada seorang ibu namanya Ibu Siti. Dia itu punya hutang yang cukup besar bagi dia nggak bisa lunasin. Akhirnya dia itu berusaha dengan segala cara, ibu ini agak setengah tua gitu ya, jadi dia kerjanya pun ya apa adanya, dia nggak bisa mencukupi hutangnya itu. Lalu dia sudah berusaha minta pinjaman, tidak ada yang mau ngasih pinjaman. Akhirnya pada suatu acara dia datang kepada seseorang yang waktu itu dielu-elukan oleh banyak orang. Kemudian dia menerobos sampai pas pampresnya pun dia terobos. Dia berteriak, Pak Jokowi. Pak Jokowi menoleh pada dia. Ya Ibu, sebentar saya ngomong sama Ibu ini. Pak Jokowi kan gitu ya, sebentar ada apa Bu? Tolong saya Pak, tolong saya punya hutang, saya nggak bisa bayar. Berapa utangnya Ibu? Besar Pak, kasih tahu, 3 juta Pak. Pak Jokowi cuma tinggal noleh, bereskan. Beres nggak? Ya beres lah, Pak Jokowi tinggal bereskan, gitu aja. Beres, Ibu Siti ini nyata ya, jadi saudara Ibu Siti ini datang kepada pribadi yang tepat. Pak Jokowi pasti beres. Lah kita, bahkan kita memiliki Tuhan yang di atas, jauh di atas Pak Jokowi. Kenapa kita nggak mau datang gitu loh? Kenapa kita kok gengsi? Enggak, aku bisa sendiri. Saudara, malam ini kita diingatkan, yuk datang pada Tuhan. Ini undangan dari Tuhan sendiri loh. Marilah kepadaku. Jadi kita datang kepada Tuhan ya. Yang kedua, poin kedua adalah membiarkan Yesus memimpin hidup kita. Ya, di Matius 11 tadi ayat 29a kita membaca, pikulah kuk yang kupasang. Nah, ini kalau kita lihat di bahasa Indonesia ini kan terjemahan baru ya. Kalau kita lihat di bahasa Indonesia masa kini, nanti ibu-ibu lihat di rumah, pikulah kuk yang kupasang itu kalau BIMK tulisnya begini, ikutlah perintahku. Ya, di bahasa Indonesia masa kini, ikutlah perintahku. Jadi artinya ibu-ibu, kuk yang dipasang oleh Tuhan itu seperti gandar itu ya pada sapi itu. Tugasnya, fungsinya maksudnya itu adalah supaya si petani itu bisa mengarahkan. Jadi itu bukan hukuman, bukan sesuatu yang beban. Tuhan kenapa Tuhan aku dikasih beban ini, apakah ini hukuman, apakah ini kutukan? Bukan. Kita kadang-kadang mengalami suatu pergumulan itu supaya kita bisa ikut perintah Tuhan. Kuk itu justru supaya petani itu bisa ngarahkan, oh ke sini, ke kiri, ke kanan, supaya hasilnya sawahnya bisa bagus. Gitu. Jadi kalau kita dikasih kuk jangan ngomel sama Tuhan. Oh aku sedang diarahkan sama Tuhan. Nah dalam hal ini bagaimana kuk yang sebenarnya itu? Firman Tuhan yang setiap hari kita dengar lewat renungan lewat hamba-hamba Tuhan atau tiap minggu, itu maksudnya, kuk itu perintah Tuhan. Misalnya kita dikasih perintah, ampunilah, ya. Lalu kita pulang, enggak bisa Bu Yanti ngomong ampunilah, tapi ibu enggak ngerti kan masalah saya. Ya itu percuma, kita datang pada Tuhan, iya sudah. Terus dikasih firman, ya kan? Dikasih kuk tadi firmannya adalah ampunilah saudaramu itu. Tapi kita nggak mau, percuma. Akhirnya kita tidak bisa mendapat kelegaan. Kan tadi tujuannya datanglah kepadaku, ya toh, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Bagaimana kita bisa lega? Sudah datang pada Tuhan, dikasih firman, tapi kita pulang tidak dilakukan. Sama saja, akhirnya kita mengeluh, Tuhan kenapa aku sudah datang Tuhan, aku kok tetap gak lega. Lah kamu dikasih firman gak mau lakukan. Suruh mengasihi, gak mau. Suami saya kebacut Bu, itu selingkuh berapa kali itu. Bagaimana saya mengasihi orang seperti itu? Tuhan bilang tetap kasihi. Wow, berat ya. Tapi kalau sudah Tuhan yang pimpin, apa yang mustahil? Kan kuk itu kan dipasang oleh Tuhan, Tuhan yang arahkan.
Enggak sulit kalau Tuhan yang mengarahkan. Disuruh bersyukur, sulit. Bersyukur apanya, saya nih loh begini, yang ada sungut. Tapi Tuhan bilang, pagi bangun tidur, mengucap syukur. Ya, itu perintah Tuhan itu jelas ibu-ibu, banyak di firman Tuhan ya. Jadi ikutlah perintahku. Rasul Paulus bahkan mengatakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, artinya hidupnya dia itu terus mengikuti apa yang Tuhan mau, sampai mati pun dianggap keuntungan. Hidup kita harus seperti itu ibu-ibu ya. Semangat, mau melakukan kehendak Tuhan, mau memikul kuk. Aminnya amin. Amin gitu ya. Karena kuk itu artinya mengikuti perintah Tuhan. Mau apa enggak? Iya mau dong, pasti mau ya. Kita ini wanita-wanita Allah yang luar biasa. Ya, kalau kita bisa sampai hadir di tempat ini mengikuti segala acara ini berarti Tuhan tuh memilih ibu-ibu dan bapak-bapak juga yang ada ya. Amin. Yang ketiga yang terakhir adalah meneladani kelemah lembutan Yesus ya. Nah, ini tadi poin yang ketiga adalah ayat 29b. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Poin yang terakhir ya. Tuhan berkata begini, belajarlah kepadaku. Tuhan tidak kasih perumpamaan lain atau belajarlah kepada guru ini, guru itu. Enggak, Tuhan bilang belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut. Lemah lembutnya itu kita akan mempelajari dulu ya tentang lemah lembut ya. Lemah lembut itu ibu-ibu bukan seperti orang misalnya saya dari Solo. Oh nggih gitu, bukan begitu lemah lembut. Kalau mau lewat gitu nyuwun sewu gitu ya. Ada orang Jawa enggak di sini? Ya, nyuwun sewu kalau lewat 1000 kali ya, 1000 kali 1000, 1 juta. Nyuwun sewu. Oh lemah lembut, bukan begitu maksudnya. Atau misalnya diinjak gitu, aduh maaf kakimu di atas kaki saya. Gitu udah gepeng gitu kakinya pada. Itu lemah lembut loh dia, itu bukan begitu artinya. Ya, lemah lembut di sini bisa slide berikutnya tolong. Nah lemah lembut itu dalam bahasa Yunani namanya praus, P-R-A-U-S, praus ya. Jadi praus ini bukan lemah lembut tapi menggambarkan hewan yang liar, misalnya kuda. Kuda itu kan hewan liar ya waktu di alam. Kemudian bagaimana caranya dia itu bisa ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam kandang, diajar sampai dia itu bisa dikasih tali kekang dan pelana sampai bisa dinaikin orang, ngikut apa kata tuannya. Itu loh, dari hewan liar bisa menjadi hewan peliharaan. Praus itu lemah lembut. Jadi artinya kuda itu tunduk kepada tuannya sekarang. Tadinya dia tuh sakarepe dhewe, seenaknya sendiri. Sekarang si kuda liar itu tunduk pada tuannya. Itu artinya lemah lembut. Jadi berarti kalau kita ini tunduk pada kehendak Tuhan. Tunduk, nurut, ngikut apa kata Tuhan. Jadi ini erat kaitannya dengan pengendalian diri ibu-ibu. Ya, kalau kita itu mau-maunya sendiri, misalnya kita lihat di Instagram teman kita, wih enak banget dia keluar negeri, Tuhan mbok saya keluar negeri, saya loh keluar Bali aja jarang, gitu ya. Tapi Tuhan bilang, no belum waktunya, lo kapan, waktunya Tuhan tuh kelamaan, saya kasih waktu sendiri aja Tuhan tak kasih batas waktu. Waduh Tuhan dikasih batas waktu, sampai akhir tahun ini kalau Tuhan enggak izinkan saya keluar negeri, saya enggak ke gereja. Waduh galak banget nih ibu. Jadi kita yang ikut kehendak Tuhan, bukan Tuhan ngikut kehendak kita. Ya, ada pengendalian diri. Contohnya Yesus sendiri, dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, makanya Tuhan bilang belajar padaku. Aku turun ke dalam dunia dalam rupa seorang hamba. Iya kan? Meninggalkan kealahannya, keilahiannya, ditinggalkan semua demi kasihnya kepada ibu-ibu loh dan kepada saya. Dia mati masuk ke dalam dunia sampai mati di atas kayu salib. Itu lemah lembut. Tunduk pada Tuhan, tunduk pada Bapa. Padahal di Taman Getsemane Tuhan juga sempat bilang toh, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan
kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Itu namanya lemah lembut. Kita tunduk pada Tuhan. Ya, sifat kita boleh keras, mungkin kayak suami saya orang Makassar, kalau ngomong wah kasar katanya dia. Tapi tetap hatinya harus lemah lembut, tunduk pada kehendak Tuhan. Nah, Maria contohnya lagi. Maria ini waktu dia dikasih tahu engkau akan melahirkan seorang bayi bernama Yesus, apakah dia bilang, no saya enggak mau, perempuan lain saja? Kan enggak. Tuhan enggak tahu tak akibatnya, saya bisa dirajam loh sampai mati. Dia enggak berkata gitu. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku sesuai perkataanmu itu. Itu namanya lemah lembut ibu-ibu, bisa enggak gitu? Susah ya, tapi itulah kalau resepnya Tuhan supaya kita memperoleh kelegaan dari letih lesu dan berbeban berat. Kita harus tunduk pada Tuhan. Enggak boleh, lawannya adalah keras hati, sombong. Kalau kita keras hati dan sombong, justru kita ini mengalami stres dalam hidup. Contoh, misalnya saya tadi ya dengan suami beberapa waktu yang lalu, itu saya ini ngomong terus gitu ya. Padahal suami itu lagi konsentrasi ke tempat lain. Pernah terjadi enggak? Jadi saya itu, suami saya disuruh operasi ulang nih sama dokter. Terus habis gitu saya bilang, lu terus gimana ya nanti kalau anak kita yang nomor 2 itu gini, saya tuh ngoceh seperti ibu-ibu biasanya, bawel gitu ya. Suami saya bilang, aduh kamu tuh kok bulet sih? Gitu. Sudahlah, gitu. Loh kok saya malah dimarahin ya? Padahal saya ini kan mikir toh tentang anak saya itu gimana nanti kalau lebaran repot. Jadi saya tuh ngoceh, menurut saya itu mikir tapi ternyata keluar semua di sini. Yang saya pikirkan tuh keluar. Suami saya tuh marah loh. Bawel saya apa kok rasanya kok ngoceh kok bulet apa gitu. Nah, saya enggak lihat situasi. Ya tuh, akhirnya saya jadi jengkel. Ya otomatis karena saya dibentak saya jadi jengkel. Saya jadi jengkel akhirnya makan malam rusak. Saya mencucum. Makan apa terserah. Mau makan apa? Serah. Jadinya nggak sejahtera gitu loh. Itu karena apa sih Ibu sebenarnya? Saya itu kan sombong toh, nggak bisa dibilangin gitu loh. Memang diakui, kamu tuh jangan bulet gitu. Iya ya, sorry ya aku bulet. Harusnya kan ngomong gitu toh. Loh enggak ya, siapa yang bulet? Loh aku nih loh, cuma ngomong kayak gitu. Akhirnya tengkar. Sombong toh saya ini. Ego saya kan tersakiti kan. Karena gara saya ngomongin terus dibentak, saya kan ego saya kena. Jadi akhirnya ada kelegaan enggak? Ya jauh dari kelegaan. Akhirnya makan malam buyar semua itu. Saya makan di sana, saya makan di sana, serah gitu. Padahal itu ego kita. Soal pohon di rumah juga gitu. Hanya masalah pohon. Saya itu suka tanaman, saya itu suka memelihara tanaman bagus. Tapi saya punya tanaman tuh akarnya memang bisa berbahaya gitu karena ketapang kencana itu loh, ketapang kencana. Terus suami saya itu manggil orang, saya pulang pelayanan tuh sudah hampir gundul. Padahal itu kan cuma pohon, tapi saya bisa emosi loh. Saya bilang, loh kamu tuh bilang dulu kalau mau digunduli di pohon. Kan saya yang nyiram tiap hari, kan ego, sombong. Kenapa sih saya enggak bisa bilang, terima kasih ya kamu sudah manggil tukang untuk motongin sampai gundul. Kan dia bagus tau supaya akarnya ada ini. Saya enggak loh, sombong, ego. Bilang dulu dong ini loh. Akhirnya jadi bertengkar hanya gara-gara pohon. Ada kelegaan? Apakah saya lemah lembut? Jauh. Gitu loh ibu-ibu. Jadi ego kita ini sebagai wanita mungkin kita capek ya memang. Iya, letih lesu dan berbeban berat. Tapi Tuhan bilang justru kamu harus tunduk, justru kamu harus rendah hati. Justru kamu harus seperti Maria, seperti aku. Terjadilah kehendakmu. Jangan karepmu dewe, jangan egomu sendiri yang keluar. Jangan kamu tuh sombong, aku bisa lakukan semua, enggak perlu orang lain. Akhirnya malah enggak karu-karuan. Apa salahnya sih kita ngomong, thank you, aku butuh bantuanmu, aku minta didoakan. Supaya kita juga ada kelegaan. Jangan semua merasa bisa, aku sendiri. Gitu ibu-ibu ya. Jadi
lemah lembut itu artinya tunduk pada kehendak Tuhan. Jadi pertama kita sudah datang pada Tuhan, dikasih firman, kita harus taat. Ya, kemudian sikap hati kita itu harus lemah lembut, tunduk seutuhnya pada kehendak Tuhan. Ya, oke, lanjut, next. Nah, jadi ini kesimpulannya ya, Ibu, jiwa kita yang letih, lesu dan berbeban berat akan diberi kelegaan apabila kita yang pertama itu datang pada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, membiarkan Yesus memimpin hidup kita. Pakai guk tadi. Yang terakhir, meneladani kelemah lembutan Yesus. Tunduk pada rencana dan kehendaknya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Bapak. Nah, dalam renungan ini biarlah kami sama-sama belajar bahwa ego kami seringkali terlalu tinggi. Sehingga menyebabkan kami itu capek Tuhan, letih, lesu, berbeban berat, tidak ada kelegaan. Sebenarnya karena kami sendiri tidak mau ikut kehendak Tuhan. Kami tidak mau menundukkan diri di bawah salib Kristus. Kami mau-maunya sendiri. Kami mau keinginan kami dipuaskan. Kami mau tujuan kami yang dipenuhi. Kami mau orang lain pun nurut pada kita. Tuhan ampuni. Biarlah kita setiap ibu-ibu diingatkan kembali bahwa kita ini harus senantiasa datang pada Tuhan, mau dipimpin oleh Tuhan dan tunduk pada kehendak Tuhan. Disitulah kami akan mendapat kelegaan. Disitulah justru kami akan menurut pada Tuhan, kami akan dibebaskan dari letih lesu dan berbeban berat. Terpujilah namamu Bapa. Kami mohon terus berkat-Mu untuk BPK baru 1 tahun dan akan terus tahun berikutnya makin baik, makin indah, makin melayani Tuhan dengan luar biasa. Wanita WBK di tempat ini makin diproses tetapi makin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Terpujilah namamu, berkati setiap pengurus, berkati Ibu Gembala, berkati setiap jemaat yang ada. Kami percaya Tuhan akan menuntun gereja ini bertumbuh dalam iman, dalam kekuatan demi nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Yesus memberkati. WBK, happy birthday, happy birthday, happy birthday, WBK. Amin, amin, haleluya. Dipersilahkan.
Pertama-tama kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang udah memimpin WBK ini 1 tahun lamanya ya. Percaya kalau tanpa pimpinan Tuhan kita nggak bisa tiba sampai hari ini. Karena Tuhan sangat mengasihi ibu-ibu di tempat ini dan saya percaya setiap firman, setiap bulan yang kita adakan itu akan membangun iman ibu-ibu ya. Semakin mengasihi Tuhan, semakin mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita semua. Terutama hari ini ya kita diajar sebagai istri, sebagai wanita kita harus mempunyai kelemah lembutan, kita harus turut perintah Tuhan sehingga kita boleh memperoleh kelegaan karena pasti tiap hari ya pasti dah ibu-ibu tuh ada sumpek gitu ya ngurusin dari pagi sampai malam gak habis-habis rasanya pekerjaan ya. Tapi ya kalau kita menurut firman Tuhan ada kelegaan yang kita dapatkan dan kita bisa beristirahat bukan dengan sungut-sungut tetapi dengan sukacita setiap malam ya. Bersyukur kepada Tuhan dan juga terima kasih Ibu Nina yang sudah menjadi ketua BBK, memimpin semua ibu-ibu tempat ini dan saya percaya tahun depan akan semakin maju lagi. Ya akan semakin banyak ibu-ibu yang boleh hadir dan dibentuk melalui WBK ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom wanita Allah yang dahsyat. Wow, hari ini luar biasa ya. Jemaat Tuhan banyak sekali luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala, terima kasih buat support, buat doanya yang selalu memimpin kita terus menjadi serupa segambar dengan Kristus. Terima kasih Ibu Pastor Maria Elisa yang terus menguatkan kita melalui firman-Nya. Kita menjadi wanita yang lemah lembut. Tadi wanita yang lemah lembut gak yang Sri rezeki. Kita harus tetap kuat ya walaupun harus lemah lembut tetap kuat karena Tuhan memberikan kuasa bagi kita. Puji nama Tuhan juga buat teman-teman semuanya wanita-wanita hebat semuanya luar biasa. Terima kasih buat pemusik Pak Jun, terima kasih buat WL-nya luar biasa, terima kasih buat yang sibuk-sibuk nata semua dekorasinya, terima kasih buat kameramen, terima kasih buat Pak Didi juga semuanya yang sudah membantu. Semuanya luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah wanita-wanita Allah ini menjadi satu, menjadi tegar. Tegar itu apa saudara? Terang dan garam. Ya kan? Terus kita juga harus minum jamu setiap hari ya. Jamu itu apa? Jaga mulut. Ya kan? Tegar, jamu, jaga mulut. Dan kendi, pakai kendi itu kendalikan diri. Jadi itu ya, 2024 kita harus tegar, harus minum jamu dan kendi ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kita mau door prize. Yang belum dapat nomor door prize boleh lambaikan tangannya. Kak Grace belum ya? Udah, kalian udah ya. Ini karena masih banyak yang nomor door prize-nya. Angelina belum? Oh sama Ibu Nina, wah Ibu Ninanya udah keluar tuh. Oke, ini kita tunggu door prize-nya dulu ya. Kita tunggu Ibu Ketuanya dulu. Udah sambil nunggu kita buka dulu nih nomornya nih, nomor berapa nih. Udah dibuka ya? Oh belum bisa. Ada lagi yang belum bisa buka ya?
Cek. Satu. Oke, sekarang kita undi ya. Kak Juni, kita kasih musik yang bikin deg-degan. Ini kita undi pakai ini ya, spin. Jadi aku spin untuk yang pertama, jadi diingat nomornya. Musik Kak Jun. Ini ibu-ibunya pada ini nih. Nomor. Wah, musiknya telat nih. 19. Ada nggak? Ada? Wih, Bu Evi yang dapat. Haleluya. Bu Evi boleh maju ke depan, Bu. Baik, nomor 19, puji nama Tuhan. Ini jangan dibuka dulu ya, nanti buka sama suami, itu ada isinya tanah. Nomor selanjutnya ya, musik. Deg-degan gak? Nomor 7. Wih, haleluya. Puji nama Tuhan. Ya ini isinya mobil, bukan Xenia sih Bu, Alphard terbaru Bu. Sekali lagi dalam bentuk brosur. Puji nama. Kan brosur dulu kan Bu, abis brosur nanti kita dikasih sama Tuhan berkat. Haleluya. Yang terakhir, musik Jun. Wah, nomornya cantik banget nih. Nomor 2. Aduh. Gak bisa. Ulang ya, ini gak termasuk kayak gini. Ibu Nina gimana ini? Maaf Pak ya, ini nggak boleh bertengkar di sini. Ini gimana Bu Nin? Ganti dulu ya karena ibu-ibunya masih banyak yang lain. Ya. Habis ini dapat nasi kuning. Karena dianggap nggak sah, karena ini lelaki yang dapat kita undih lagi. Yang terakhir. Nomor 3. Oi, Ibu Frida. Kenapa Pak? Oh ya selamat. Ya nomor 3. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati. Nanti door prize selanjutnya di ulang tahun WBK tahun depan. Haleluya. Jadi yang hadir ini kita dapat nasi kuning, ada jeruk, semuanya kita dapat. Baik Ibu, sebelum kita ke acara selanjutnya, kita sesi foto dulu ya. Biar gak berantakan tumpengnya. Mari kita maju bersama-sama semuanya. Puji nama Tuhan. Nanti setelah sesi foto nanti doa makan di siapa? Ayo Ibu semuanya, yuk kita maju. Habis ini kita ada doa makan dan ditutup doa berkat oleh Ibu Gembala. Iya. Yuk kita foto ya, kita ambil. Ayo Mas Dani minta tolong. Gak boleh, harus berlemah lembut ya Bu ya. Ya gak boleh. Gak boleh pakai 1, 2, 3 ya, ini sensitif Ibu. Jempol.
Baik, puji nama Tuhan. Ayo kita masuk ke dalam doa berkat. Mari kita berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih kalau Engkau sudah menyertai ibadah kami dari sore hingga malam hari ini. Kami percaya kehadiran-Mu itu menjadikan berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih juga untuk Ibu Maria Elisa yang sudah Tuhan kirim ke tempat ini menjadi berkat bagi kami. Berkatilah pelayanannya, berkatilah keluarganya Tuhan. Lindungi dia dan apapun yang dia lakukan Tuhan buat berhasil. Kami juga menyerahkan semua wanita-wanita Allah di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang membimbing mereka, membentuk mereka. Sehingga mereka setiap daripada mereka boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Dan boleh menjadi wanita-wanita dengan yang rendah hati dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan WBK kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. 1 tahun ke depan kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa, mari wanita-wanita Allah angkat kedua belah tangan-Mu. Kita mau menerima berkat dari Bapa Allah yang baik bagi kita. Bapa terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap firman jatuh di tanah yang subur Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Menjadi berkat bagi suami, anak-anak, tetangga kami. Bagi kawan-kawan kami semua. Sehingga mereka boleh mengenal Yesus melalui kehidupan kami. Mari angkat kedua belah tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Memberikan damai sejahtera sukacita. Dan biarlah apa yang Engkau lakukan di dalam rumah, di luar rumah setiap hari dijadikan Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa, inilah kami percaya Roh Kudus juga akan menyertai kehidupan kami, menyertai kami, melindungi kami, membimbing kami, sehingga hidup kami berkenan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. El Shaddai, El Shaddai.